Namaku Ari. Pada suatu hari, tepatnya pada tahun 2021, ayahku meninggal dunia di ladang sawah miliknya sendiri. Itu karena dia terlalu lelah bekerja. Akhirnya, mau tidak mau, akulah yang meneruskan mengurus sawah tersebut. Kalau kalian pikir aku malas dan tidak mau membantu saat ayahku masih hidup, itu salah besar. Karena waktu itu aku juga sedang bekerja jadi kuli bangunan untuk membangun rumah tetangga. Padahal aku sudah menasehatinya agar tidak usah mengurus sawah sampai benar-benar sembuh. Tapi entah apa yang dipikirkan ayah sampai-sampai memaksakan dirinya. Selesai membangun rumah tetangga, aku pun mengurus lahan sawah warisan ayah sambil menunggu proyek kuli bangunan dari sang mandor. Dan setahun kemudian aku mulai lelah mengurus lahan. Hasilnya tidak seberapa, harga jual rendah sedangkan pupuknya mahal. Akhirnya aku berdiskusi dengan adikku Yanti yang sudah menikah dan tinggal di Jogja bersama suaminya. Dia pun akhirnya pulang ke Banyumas untuk mendiskusikan penjualan sawah ini. Beberapa bulan kemudian, akhirnya sawah terjual. Hasilnya dibagi dua dan masing-masing mendapatkan 25 juta. Dari situ aku ingin mencoba usaha di Jakarta yang katanya ramai dan mudah buat jualan apa saja karena memang ramai daripada memaksakan berjualan di Banyumas yang sepi. Apalagi rumahku di Sumbang, desa Ciberem, sudah desanya sepi, ditambah lagi rumahku ini ada di gang. Tidak mungkin memaksakan diri untuk berjualan di depan rumah. Akhirnya, sesampainya di Jakarta, aku mencari kos murah dan selama satu minggu itu aku keliling melihat-lihat usaha apa yang rame namun pesaingnya masih sedikit dan sesuai dengan modalku. Akhirnya setelah berpikir cukup panjang, aku pun memutuskan untuk berjualan gorengan. Dengan menu utamanya adalah mendoan, masakan khas Banyumas. Setelah 6 bulan kemudian, usaha daganganku semakin laris hingga yang dulunya aku hanya berjualan di pinggir jalan, kini akhirnya aku menyewa toko kecil dan kini aku juga tak takut lagi bila hujan tiba. Aku pun juga mempekerjakan satu karyawan. Karyawanku bernama Stephen, anak yang jujur dan rajin. Namun tiap kali lagi sepi, dia sibuk main HP terus. Aku pun bertanya sedang apa. Karena dia bukan bermain game, tapi malah memandangi grafik yang membosankan. Aku tak tahu apa itu, dan Stephen pun dengan senang hati menjelaskan bahwa ini adalah permainan jual beli saham. Kalau bisa main saham, katanya bisa kaya raya tanpa bekerja. Dengan rasa penasaran, aku pun ikut mencobanya. Awalnya, aku menggunakan teknik swing dan indikator MA yang santai agar bisa nyambi jualan gorengan. Aku mulai menonton motivator goblok yang membahas investasi saham dengan modal kecil, hasil melimpah. Masuk grup saham di Facebook dan mencoba banyak hal tentang saham. Awalnya, aku menggunakan teknik dengan baik dan benar, jual beli saham yang gede-gede, yang blue chip dengan logika yang masuk akal. Walau hanya dengan indikator MA dan zigzag, aku berhasil meraih 5% tiap minggu. Namun modalku sangat sedikit, sedangkan waktu yang dibutuhkan itu
untuk menganalisa tidaklah sepadan, karena aku harus rela lembur dan akhirnya kurang tidur dan telat jualan gorengan. Dari sinilah aku mulai berpikir kalau utang bank sudah pasti jadi kaya raya. Saat itulah aku mempekerjakan satu karyawan lagi untuk mengurus dagangan. Aku sendiri hanya memantau dan malah fokus bermain saham. Dan setelah pinjaman bank senilai 60 juta itu cair, aku pun langsung all in memasukkan semua ke rekening saham. Bukan all in beli saham ya, jangan salah paham. Dan bayangkan saja, 5% dari 60 juta tiap minggu. Tentu, itu memang hanya sedikit lebih besar daripada jualan mendoan di Jakarta. Tapi aku hanya cukup rebahan, bahkan bisa sambil liburan. Kini hidupku bagai surga dan usaha jualan mendoan pun tetap masih jalan karena masih ada 2 karyawan yang menjalankannya. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan pun berganti. Entah kenapa rasa puas itu tidak pernah tercukupi. Aku seperti minum air, namun semakin banyak aku minum air, rasanya malah semakin haus. Ya, inilah peribahasa yang bisa aku sampaikan pada kalian. Nafsu untuk semakin menghasilkan banyak uang tidak terbendung. Disitulah aku mulai melupakan ilmu psikologi trading yang diajarkan oleh Stephen. Mulai mencoba-coba saham gorengan, selayaknya gorengan. Ternyata saham gorengan memanglah sangat enak, tapi tidak sehat. Ya benar, tidak sehat. Di salah satu saham gorengan, tiba-tiba uangku nyangkut sangat banyak. Puluhan juta di sana. Mau cut loss, takut naik lagi. Mau di hold, takut makin terjun bebas. Dan akhirnya, aku beranikan diri untuk cut loss dan rugi besar. Apakah aku kapok? Sayangnya tidak. Malah ada rasa penasaran kenapa aku gagal dan bagaimana sih caranya yang benar. Berbulan-bulan kemudian, akhirnya aku jatuh miskin. Namun tidak dengan Stephen, dia tetap bisa hidup biasa saja. Tidak kaya dari hasil saham, namun dia senang dan berkata, ini hanya untuk cari uang tambahan. Beda dengan aku yang malah fokus jadi kerjaan utama dan malah mengabaikan usaha gorenganku yang sudah sukses. Ya sudah terbilang sukses lah ya untuk skala jualan gitu ya. Akhirnya karena semua modal usaha habis untuk main saham, aku pun balik ke Banyumas jadi kuli bangunan lagi. Dan aku dengar kabar Stephen membuka usaha mendoan dan katanya lumayan. Aku pun ikut bahagia dan memberinya nasihat agar tidak sepertiku yang kini hampir tiap hari ribut sama debt collector bank riba. Saat Yanti main ke Banyumas, aku pun menceritakan semuanya. Yanti dengan ikhlas mengatakan bahwa ya sudah, jual saja rumahnya. Rumah warisan ini jual saja untuk melunasi utangku dan sisanya dibagi 2. Aku menangis dan malu, namun aku bersyukur masih memiliki saudara yang baik dan pengertian seperti Yanti. Setelah rumahnya terjual, hutangku yang sisa 40 juta itu dilunasi dan sisa 100 juta dibagi 2, jadi kami masing-masing mendapatkan 50 juta. Dan sejak saat itu, seluruh harta warisan pun habis, terjual, tak tersisa. Menyesal memang, tapi mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Aku pun mulai kehidupan baru di Jogja bersama Yanti dan suaminya. Namun aku tidak tinggal serumah dengan mereka. Aku memilih
kos di kota Jogja agar bisa jualan gorengan mendoan dan memulai kembali usahaku dari nol. Setidaknya sekarang aku dan Yanti bisa lebih sering bertemu, dan setidaknya hidupku masih lebih baik daripada jadi kuli bangunan yang bisa nganggur lama bila tidak ada proyek. Aku masih bisa bersyukur karena Tuhan masih memberikanku kesempatan lagi untuk memulai hidup baru dengan lebih baik.